Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku, Titi Novianti. Pada kesempatan kali ini aku mau memformulasikan atau lebih tepatnya DIY sebuah masker. Masker ini tuh terdiri dari kumpulan bahan-bahan yang dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan juga kecantikan kulit kita. Masker apakah itu? Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Seperti yang udah aku bahas barusan, masker ini itu terdiri dari sekumpulan bahan yang antara lain susu, madu, serbuk kunyit, dan terakhir oat. Di sini aku mau ngebahas secara singkat manfaat dari masing-masing bahan tersebut. Dimulai dengan susu. Jadi teman-teman di sini sebagai pecinta skincare, sebagai penggila masker, pasti udah pada tahu, pasti udah pada sering aplikasiin susu ini sebagai masker. Pokoknya mah kurang lebih dia itu diperkaya dengan vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit, yang antara lain dia itu memiliki efek untuk melembabkan juga menghaluskan kulit. Terus dia juga bisa mengencangkan kulit, soalnya ada kandungan kolagennya juga. Terus dia juga bisa sebagai anti-aging. Terus terdapat juga suatu senyawa yang disebut AHA atau alpha hydroxy acid yang dia itu sebagai agen pengeksfoliasi ringan bagi kulit. Jadi si kulit kita itu akan beregenerasi, plus sel-sel kulit mati kita tuh akan dihempaskan sedemikian rupa sehingga secara otomatis kulit kita itu bakal lebih cerah. Terus noda-noda jerawat, hiperpigmentasi, ataupun noda-noda lainnya pun akan tersamarkan dengan pemakaian secara teratur tentunya ya guys. Terus bahan yang kedua itu antara lain bahan yang kedua adalah madu. Di sini aku pakainya madu Al-Shifa. Teman-teman bisa pakai madu apapun yang bisa teman-teman temui di daerah rumah teman-teman. Jadi madu itu seperti halnya susu, dia juga memiliki banyak vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kurang lebihnya manfaatnya itu dia sebagai antibakteri. Jadi dia juga dia itu bisa mencegah terjadinya jerawat maupun penyakit-penyakit kulit lainnya. Juga dia berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti radang. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin lagi berjerawat, bagus banget untuk memakai masker madu ini karena dia sifatnya sebagai anti radang itu. Jadi dia bisa mengcalming, meredakan peradangan jerawat. Maaf ya guys. Terus dia juga udah pasti lah ya melembabkan, mencerahkan, menghaluskan kulit mah itu udah jangan dibahas lah ya, udah pasti itu mah udah kebuktian banget. Terus bahan yang ketiga yaitu ini dia oat. Di sini aku pakainya yang Quaker oat. Terus aku juga pakainya langsung serbukan kayak gini aja, jadi nggak ditumbuk halus di blender lagi, enggak. Soalnya aku pengen nanti di akhir itu ada efek eksfoliasi ringan bagi kulit aku. Kalau misalnya terlalu lembut, nggak ada lagi efek-efek eksfoliasinya gitu guys, pertimbangan aku sih. Terus si oat ini itu dipercaya bisa menghaluskan, melembabkan, dan mengencangkan kulit. Juga sebagai anti-aging, dia juga bisa menciutkan ukuran pori-pori kita. Terus dia juga bisa sebagai anti jerawat dan anti inflamasi. Dan terakhir ini dia serbuk kunyit. Ini tuh gampang banget lah ya dicari di Indomaret, Alfamaret, atau Maret-Maretan lainnya lah ya. Terus harganya juga sedemikian terjangkau pokoknya malah ya. Di dalam serbuk kunyit itu terdapat sebuah senyawa yang disebut kurkumin yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dia itu bisa meningkatkan skin barrier kulit kita agar lebih tahan terhadap paparan
bakteri, polusi maupun kontaminan-kontaminan lainnya dari segala penjuru bumi yang efeknya negatif bagi kulit. Lebay banget, pokoknya mah itulah ya intinya. Dia itu juga memiliki efek sebagai anti hiperpigmentasi, mencerahkan, dan tentunya dia sebagai anti jerawat dan anti inflamasi. Tapi ada tapinya, si masker kunyit itu tidak direkomendasikan untuk pemakaian secara single. Jadi kalau misalnya kita mau pakai masker kunyit itu harus dikombinasi dengan bahan-bahan lainnya kayak yang mau aku eksekusi nanti. Di sini aku dikombinasikan dengan oat, madu, sama susu. Kenapa nggak boleh dipakai dalam bentuk single? Soalnya si efektivitas kunyit ini tuh sedikit keras, terutama bagi pemilik kulit sensitif. Dia itu kan pas dipakai tuh ada efek sedikit panas, terus ada efek tinglingnya juga. Terus kalau misalnya dipakai secara terlalu sering, terlalu lama, dia bisa menyebabkan kulit kita menjadi dehidrasi, kering, ruam-ruam atau kemerahan, juga reaksi-reaksi yang kurang begitu menyenangkan begitu. Pokoknya sebelum maskeran itu kondisi kulit kita itu harus dipastikan udah bersih, terbebas dari kotoran dalam bentuk apapun juga agar penyerapannya itu lebih optimal. Terus aku udah bahas belum ya tadi, kalau diperhatiin sih dari keempat bahan ini tuh aktivitas utamanya itu apa coba? Ya, aktivitas utamanya itu adalah anti jerawat, melembabkan, dan mencerahkan. Pokoknya mah cetar banget lah ya kombinasi keempat produk ini tuh. Kita langsung aja ke sesi meraciknya. Sambil aku mau cerita sejarah aku di dunia permaskeran guys. Jadi aku tuh dari sekian banyak macam, dari aneka ragam metode skincare, aku tuh paling seneng sama yang namanya maskeran. Jadi aku tuh udah maskeran dari zaman SMP. Cuman karena pada zaman bahula, zaman dulu tuh beneran sangat-sangat terbatas skincare buat para remaja itu, entah itu dari segi varian, dari range harga, maupun dari segi informasi. Seenggaknya sejauh yang aku tahu tuh dulu yang beneran terjangkau di kocek aku, yang beneran seorang pelajar yang beneran terbatas dari segi kocek tuh cuman bisa kebeli brand. Secara brand itu Mustika Ratu, Sari Ayu, sama Sari Pohaci. Udah ada itu 3 macam itu. Sisanya aku tuh palingan seringnya itu maskeran ngambil dari bahan-bahan alami yang ada di dalam isi kulkas yang ada di dapur. Pokoknya apa aja yang aman dipakein buat masker aku templokin ke muka aku begitu guys. Pokoknya secinta itu aku tuh sama masker dari zaman SMP. Ini dia guys, oatnya tuh udah aku habisin, udah habis nggak nyisa. Terus bahan yang kedua, kita tambahin madu. Wih, ini tuh sampai kotor kayak begini tuh. Jadi bawahnya itu aku taruh air biar nggak disemutin. Katanya sih madu yang asli itu nggak disemutin guys, cuman entahlah semut-semut di rumah aku tuh beneran ganas. Jangankan madu, pokoknya apapun itu juga pasti disemutin aja kalau di rumah aku. Kita langsung cus secukupnya aja sih guys, mungkin segini, dikit lagi lah ya. Cus, udah cukup. Di sini kita bikin sampai kita campur sampai terbentuk sebuah adonan pasta guys. Jangan terlalu encer, soalnya kalau misalkan terlalu encer nanti itu bakal banyak drama-drama yang menyebalkan, alias dia itu sampai netes-netes ke bawah. Terus aduh, ini madu jus. Bentar guys, ini kayaknya agak lama deh sesi meraciknya. Kok tampak ribet ya kalau meracik masker sambil syuting kayak gini. Kita tambahin sejumput serbuk kunyit. Dikit aja sih sebenarnya kunyitnya, nggak usah terlalu banyak. Terus guys, kalau misalnya pakai masker ini tuh usahakan kita itu lagi di rumah
bakalan stay di rumah sampai jangka waktu yang relatif lama. Soalnya si kunyitnya itu tuh beneran tahan banget stay di muka kitanya relatif lama, sekalipun udah pakai facial wash. Masukkan, aduk. Aku biasanya pakai masker ini tuh seminggu sekali aja guys, soalnya harus gantian sama masker lainnya. Takutnya masker lainnya keburu expired. Jadi pokoknya guys, kalian itu yang masa mudanya di zaman sekarang tuh harus beneran bersyukur, soalnya dari segi informasi, dari segi harga, dari segi varian, dari segi brand, pokoknya dari segala segi itu beneran kalian tuh enak, udah terfasilitasi sedemikian rupa sehingga nggak terbatas lah, nggak kayak aku dulu pas zaman Nora baheula tuh beneran sangat terbatas dari segala macam skincare gitu guys. Kita kocok, kita aduk. Ini emang nanti dia sampai, bukan larut sih, sampai si oatnya ini sedikit melebur tuh agak bakalan sedikit lama. Terus kayaknya terlalu kental. Oh iya, ini pun dari segi harga ini tuh beneran terjangkau ya guys. Terus awet lagi. Ya seperti yang udah aku bahas barusan, jadi kalau pakai masker dengan bahan-bahan kayak begini itu beneran awet di kantong. Jadi tinggal ngintip apa yang ada di dalam lemari es, tinggal ngintip apa yang ada di dapur, bisa langsung kita pakein ke muka gitu guys. Belum ya, ini terlalu kental, sedikit lagi. Oh ya gini guys, aku lupa tuh bentukannya kayak begini guys. Gimana? Taram! Inilah hasil akhir pengaplikasian maskernya. Mumpung maskernya belum kering, aku mau ngebahas apa aja yang bisa dibahas. Pokoknya mah dari segi tekstur, usahakan jangan terlalu kental biar gampang diaplikasiin, jangan juga terlalu encer biar enggak netes-netes. Terus dari segi sensasi, nggak ada bau yang ganggu sama sekali, nggak ada bau susu, nggak ada bau oat, nggak ada bau kunyit. Mungkin karena mereka itu udah di-combine, jadi masing-masing baunya itu udah tersamarkan. Terus dari segi tingling sama sekali nggak ada, dari segi panas sama sekali nggak ada. Pokoknya mah no cekak-cekit, no apalah-apalah. Terus dari segi tampilan beginilah guys. Pokoknya mah jadi mengingatkan aku pada sebuah film Susana, dimana film itu tuh Susana yang adiknya diculik, terus si Susananya tuh jadi kepala desa kalau nggak salah. Pokoknya mah itulah ya hasil akhirnya. Aku tuh ciusan, nggak bohong, ini tuh lembut banget, terus lembab juga, terus cerah seketika. Tapi emang beneran perjuangan banget sih kalau pakai masker ini tuh, soalnya bisa teman-teman lihat nih, ini kuning, terus tadi di toilet juga beneran kuning kemana-mana. Terus juga ngebersihin masker outnya itu
relatif sulit dibilas, sulit dibersihin, pokoknya mah sulit lah ya. Belum lagi aku kan nggak pernah pakai facial wash lagi, takutnya nanti si zat-zat aktif yang udah terserap itu kembali kebilas, kembali kebuang sama si facial wash itu. Jadi aku barusan cuman dibilas pakai air aja gitu. Kita sudahi video DIY dan tutorialnya sampai sini aja ya guys. Maaf kalau misalnya videonya terlalu kepanjangan juga bertele-tele. Pada intinya masker ini tuh beneran aku rekomendasiin buat kalian-kalian yang ingin memperoleh hasil cerah seketika, lembab dan lembut. Terus mungkin untuk efek anti jerawat, efek memudarkan bekas jerawat mah harus disertai pemakaian yang teratur dan konsisten. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.